Halo para pemimpin sejati, hari ini kita akan menggali 12 prinsip kepemimpinan yang telah teruji dalam situasi paling ekstrim di medan perang dan kini terbukti mampu mengubah tim manapun di dunia. Ini adalah prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh dua mantan Navy SEAL, Jocko Willink dan Leif Babin dalam buku mereka Extreme Ownership: How US Navy SEALs Lead and Win. Mari kita mulai. Bagian 1, menaklukkan diri sendiri. Perubahan besar selalu dimulai dari dalam diri kita. Bagian pertama ini berfokus pada bagaimana kita bisa mengatasi tantangan dalam diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Bab 1, Extreme Ownership, kepemilikan penuh. Seorang pemimpin sejati tidak mencari-cari alasan atau menyalahkan orang lain saat terjadi kesalahan. Ia melihat dirinya sendiri, mengakui tanggung jawab dan bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya? Jadi, tanyakan pada dirimu, apa tanggung jawab yang harus kamu akui hari ini? Bab 2, No Bad Teams, Only Bad Leaders. Tidak ada tim yang buruk, hanya pemimpin yang buruk. Pemimpinlah yang bertanggung jawab untuk mengangkat timnya dari keterpurukan. Ketika kita mengubah pendekatan kita, kita bisa mengubah hasil. Mulailah melihat bagaimana kamu bisa menjadi pemimpin yang dibutuhkan oleh timmu. Chapter 3, Belief, penting bagi seorang pemimpin untuk percaya pada misi dan tujuan yang ia bawa. Keyakinan ini akan menyebar ke seluruh tim, membuat mereka percaya dan berjuang sekuat tenaga. Apakah kamu percaya pada tujuanmu? Jika iya, tunjukkan keyakinan itu pada orang-orang di sekitarmu. Chapter 4, Check the Ego. Ego bisa menghancurkan kerja sama dan mengaburkan tujuan. Pemimpin hebat menekan egonya untuk menerima masukan dan berfokus pada keberhasilan tim. Tantang dirimu untuk meninggalkan ego dan lihat bagaimana itu memperkuat hubungan dalam tim. Bagian kedua ini membahas hukum-hukum tempur yang diterapkan oleh tim Navy SEAL untuk mencapai kemenangan. Prinsip-prinsip ini berlaku di segala medan, bahkan di dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Chapter 5, Cover and Move. Prinsip cover and move berarti setiap orang dalam tim saling mendukung. Ini bukan tentang ego, tapi tentang sinergi. Ketika satu tim maju, yang lain melindungi. Lihatlah rekan kerjamu sebagai mitra, bukan pesaing. Bersama, kalian akan lebih kuat. Chapter 6, Simple. Kepemimpinan adalah soal membuat hal rumit menjadi sederhana. Rencana yang sederhana memastikan semua orang paham dan bisa bergerak dengan efektif. Buat rencanamu sederhana, pastikan semua orang mengerti dan siap bertindak. Chapter 7, Prioritize and Execute. Ketika situasi penuh tekanan, atur prioritasmu dan eksekusi satu persatu. Pemimpin hebat tahu kapan harus berhenti, fokus, dan menuntaskan satu masalah sebelum melanjutkan ke yang berikutnya. Fokuskan energimu, tuntaskan masalah terpentingmu hari ini. Chapter 8, Decentralized Command. Prinsip ini adalah tentang kepercayaan. Pemimpin yang efektif mendelegasikan dan memberi kepercayaan kepada timnya untuk mengambil keputusan. Percayakan tanggung jawab pada timmu. Lihat mereka tumbuh dan berkembang. Bagian 3, menjaga kemenangan. Bagian terakhir ini mengajarkan kita cara mempertahankan kemenangan dan menjaga performa di level tertinggi. Ini adalah tentang disiplin dan keseimbangan. Chapter 9, Plan. Perencanaan yang matang dan antisipatif adalah kunci sukses. Dalam setiap misi, persiapan adalah segalanya. Rencanakan langkahmu, tetapi tetap fleksibel untuk menghadapi perubahan. Chapter 10, Leading Up and Down the Chain of Command.
Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi ke atas dan ke bawah dalam struktur organisasi. Pemahaman bersama adalah kunci untuk mendapatkan dukungan dan memimpin tim dengan efektif. Luangkan waktu untuk berbicara dengan setiap level dalam timmu. Pastikan semua paham tujuan kalian. Chapter 11, Decisiveness Amid Uncertainty. Di tengah ketidakpastian, pemimpin harus berani mengambil keputusan. Kecepatan dan ketegasan bisa membuat perbedaan antara kemenangan dan kekalahan. Latih dirimu untuk membuat keputusan cepat dan berani meskipun dalam situasi sulit. Chapter 12, Discipline equals Freedom, the Dichotomy of Leadership. Disiplin adalah pintu menuju kebebasan. Seorang pemimpin yang disiplin memiliki kendali untuk tetap fleksibel dan menyesuaikan strategi tanpa kehilangan arah. Latih disiplinmu dan lihat bagaimana kebebasan bertindak muncul dalam setiap aspek hidupmu. Jadi apa yang membuat pemimpin yang luar biasa? Bukan hanya keahlian atau pengalaman, tetapi tanggung jawab, kerjasama, dan keberanian. Kita semua bisa menjadi pemimpin yang lebih baik, dimulai dari diri kita sendiri. Ingat, perubahan besar datang dari langkah kecil setiap hari. Berlatihlah, bertumbuhlah, dan jadilah pemimpin yang timmu butuhkan.